Jadi meskipun tidak diberitahu, Syekh Abdul Qadir tetap tahu apakah kondisi santrinya dalam keadaan suci atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama fikih yang sangat dihormati di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Beliau dihormati karena keilmuannya yang sangat luas. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal karena karomah-karomah beliau. Di antara karomah yang dimiliki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah bisa mengetahui kesucian para santrinya, sebagaimana diceritakan oleh Abu Najjar bahwa pada suatu hari pernah ada orang dari Jilan yang nyantri di madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Anak ini datang kepada Syekh untuk belajar fikih. Ketika berkumandang azan zuhur, seluruh santri berebut tempat di barisan paling depan untuk mengaji kepada Syekh Abdul Qadir. Masing-masing santri akan meletakkan kitabnya di dekat sajadah Syekh Abdul Qadir. Santri yang meletakkan kitabnya di dekat sajadah itu akan mendapat giliran pertama untuk mengaji dengan Syekh Abdul Qadir sehabis sholat zuhur. Sebelum waktu zuhur tiba, santri yang berasal dari Jilan itu tertidur hingga dirinya bermimpi basah. Santri tersebut bangun saat azan zuhur berkumandang. Karenanya dia tidak sempat mandi besar atau mandi junub. Karena seandainya dia mandi terlebih dahulu, maka dia tidak akan mendapat giliran pertama untuk membaca kitab di hadapan Syekh Abdul Qadir, sehingga dia memutuskan untuk langsung mengikuti pengajian tanpa mandi junub terlebih dahulu. Santri itu langsung menghamburkan diri ke masjid dan meletakkan kitabnya di dekat sajadah Syekh Abdul Qadir. Setelah sholat zuhur selesai, pengajian pun dimulai. Santri dari Jilan tersebut langsung duduk paling depan sambil membuka kitab untuk dibaca di hadapan Syekh Abdul Qadir. Namun saat baru saja mau membaca kitab, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir berkata, "Pergi mandi dulu kamu," kata Syekh Abdul Qadir. Dia menyadari bahwa sang guru mengetahui jika dirinya belum sempat bersuci setelah mimpi basah. Saat itu juga si santri langsung pergi keluar masjid untuk mandi. Jadi meskipun tidak diberitahu, Syekh Abdul Qadir tetap tahu apakah kondisi santrinya dalam keadaan suci atau tidak. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, hikmah yang bisa diambil dari cerita ini adalah
jangan sekali-kali mengelabui seorang guru. Meski nyatanya tidak semua guru bisa mengetahui apa-apa yang tidak terlihat dari diri kita. Tidak semua guru bisa mengkasyaf muridnya, tetapi alangkah baiknya sebagaimana sikap seorang santri, kita harus memuliakan guru-guru kita. Salah satunya dengan selalu menjaga adab terhadap guru. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, demikian cerita karomah Syekh Abdul Qadir. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.